cek cek. Karawang adalah kota di Indonesia yang terkenal dikenal sebagai kota lumbung padi nasional karena warganya bermayoritas sebagai petani. Luas wilayah Karawang sebesar 175.375 hektar. Dahulu, luas pesawahannya mencapai 94.311 hektar. Akan tetapi, di masa modern sekarang, Karawang telah bertransformasi menjadi kota industri terbesar di Indonesia. Di pagi hari yang cerah, Pak Yoga, seorang petani yang sedang bertani di lahannya, kemudian didatangi oleh seorang investor proyek konstruksi perumahan. Sedang mencari apa, Pak? Saya sedang mencari lahan. Apakah lahan ini dijual? Maaf, Pak. Lahan ini tidak untuk dijual. Tapi saya bisa membelinya dengan harga tinggi. Lahan ini untuk saya dan teman-teman saya mencari nafkah, Pak. Saya tidak bisa untuk menjual lahan ini. Saya harap kembali lagi, Pak. Setelah itu, sang investor pun pergi meninggalkan si petani. Saat di malam hari, saat para petani sedang berkumpul untuk membahas bagaimana hasil panen tahun ini, Pak Yoga tiba-tiba datang membicarakan tentang tawaran sang investor yang ingin membeli lahan taninya sebagai sarana pembangunan proyek perumahan. Pak, tahu nggak, Pak? Tadi pagi ada investor yang ingin beli lahan kita, Pak. Lahan yang mana memang? Itu yang di sebelah utara, yang ingin kita tandur, Pak. Apa? Lahan yang bisa kita tandur? Betul, Pak. Gak bisa, kita harus mempertahankan lahan kita. Betul, Pak, nggak bisa. Karena itu lahan kita semua, Pak. Betul. Lagi pula, kalau misalnya uangnya kita ambil, itu juga gak cukup buat kita semua, Pak. Betul. Ya sudah, mungkin mereka besok tidak akan datang lagi. Kita lihat besok saja. Ya sudah, ayo kita tutup. Keesokan harinya, para petani melakukan aktivitas seperti biasanya. Namun, selang beberapa jam, sang investor bersama asisten kontraktornya datang kembali ke lahan tersebut. Permisi, Pak. Ada apa, Pak? Apakah lahan ini siap untuk dijual? Saya sudah putuskan bahwa lahan ini tidak untuk dijual, Pak. Tapi saya membutuhkan lahan ini untuk jadikan proyek perumahan saya, Pak. Kenapa kau paksa ini? Hei, ada apa ini? Ini, Pak, investor main tangan aja. Dia pengen maksa kita untuk membeli lahan kita. Saya nggak mau lah, Pak. Gimana nanti saya cari lahan? Gimana nanti saya cari naik mana kalau misalnya tanahnya dijual? Hei, mending kalian pergi aja.
Betul. Atau kita panggilkan warga sekitar untuk mengusir kalian. Pergi dari sini. Sang investor pun pergi meninggalkan para petani itu. Akibat dari investor itu yang terus datang dan terus memaksa untuk membeli lahan milik para petani pun merencanakan sesuatu. Ini nggak bisa dibiarkan. Bisa-bisa mereka datang lagi buat ambil lahan kita. Betul, Pak. Kita harus mengusir mereka dari sini. Betul. Lalu bagaimana cara kita mengusir mereka? Gimana kalau kita langsung demo aja, Pak? Besok kita demonstrasi ke kantor pengasalnya. Betul. Kita buktikan bahwa petani itu bisa. Hidup petani! Setelah para petani merencanakan sesuatu, yaitu melakukan demonstrasi terhadap investor yang selalu memaksa untuk menjual lahan mereka, mereka sepakat untuk demo pada esok harinya. Keesokan harinya, para petani berkumpul untuk melakukan demonstrasi terhadap kantor investor, serentak mengatakan untuk menolak pembangunan. Mereka dan menyampaikan orasi. Kehadiran mereka pun diketahui oleh para kontraktor yang segera melaporkan ke atasan mereka. Bos, di depan ada petani yang sedang berdemo, Bos. Apa? Panggil aparat sekarang juga. Baik. Halo, Pak. Di sini ada petani yang berdemo, Pak. Baik. Aparat pun hadir dan mencegah tindakan demo yang dilakukan oleh para petani-petani tersebut. Tolak pembangunan! Tolak pembangunan! Tolak pembangunan! Kami para petani sangat mengecam perbuatan kalian, para investor dan juga para pejabat yang ingin mengambil alih lahan kami. Kalian hanya tamu, tidak berhak mengambil lahan yang ada di lahan kami. Tolak pembangunan! Hidup petani! Maju! Tolak pembangunan! Tolak pembangunan! Ayo tolak semuanya! Setelah dibakar peringatan itu, mereka semua kaget dan pergi berhamburan kemana-mana. Kekacauan terjadi. Para petani itu pergi dari demo itu dan pulang dengan rasa kecewa. Baik, terima kasih. Gimana, Pak? Mereka menggunakan aparat, Pak. Betul, Pak. Kita kalah, Pak. Betul. Ya sudah. Yang penting lahan kita sudah masih milik kita. Betul. Dan belum masih milik kita. Ya sudah. Saya pulang duluan, Pak. Baik, Pak. Pak Yoga pulang terlebih dahulu. Akan tetapi Pak Budi dan Pak Tio merencanakan sesuatu.
kita demo kalah. Gimana kalau kita terima aja tawaran kemarin? Iya betul. Kita terima aja duitnya terus kita pakai berdua. Kalau Bapak setuju, kita langsung aja ke kantornya. Saat malam itu, Pak Yoga dan Pak Tio pun pergi menghadap investor itu tanpa sepengetahuan para petani lain. Mereka bertujuan untuk menerima uang itu untuk diri mereka sendiri. Akhirnya mereka bertemu di depan kantor itu. Ayo Pak, ayo Pak. Ayo. Malam Pak. Malam. Mau apa kalian? Kami ingin bertemu dengan investor Pak. Baik, tunggu sebentar. Bos, di depan ada petani yang ingin bertemu, Bos. Suruh mereka masuk. Baik Pak, terima kasih. Malam Pak. Ada apa kalian kemari? Kami ingin menerima tawaran kemarin Pak. Dasar manusia munafik. Aduh. Silakan, silakan. Sudah Pak, berikan uangnya. Cukup Pak. Baik Pak, terima kasih. Pada akhirnya lahan yang biasa mereka tandur Dapat karena duit, keserakahan dapat kedua petani itu. Di pagi harinya mereka para petani kaget karena terdapat pembangunan di lahan mereka dan mereka merasa sangat kecewa dan kaget karena mereka tidak lagi memiliki lahan untuk mereka bertani. Apa-apaan ini Pak? Tanah ini sudah saya beli Pak. Oleh siapa? Oleh perumahan Teks Arina. Mana bukti pembeliannya? Ini suratnya ini. Rintih petani. Lihatlah! Lihatlah lahan kita yang dilucuti. Lihatlah! Lihatlah yang para petani dihabisi. Investor masih diberi komisi. Apakah masih ada keadilan yang ada di negeri ini? Lahan kita sudah tidak ada lagi. Karena apa? Karena keegoisan dari pemerintah sendiri. Impor asing bertebaran menanam api di lahan negeri. Para pejabat ongkang-angkingkan korporat asing yang digaji. Kata pejabat seperti ini, gaji dari rakyat saja tidak cukup. Kami butuh makan dan juga beli-beli. Semakin pekat asam ketidakjelasan, banyak korban-korban yang berjatuhan. Bayi yang baru lahir pun mati kembali, tak sanggup melihat keadaan yang ada di negeri ini. Sengketa sawah sering terjadi. Aparat yang menghabisi, pejabat yang
waktu kota Lubumbashi dimulai sempit, berganti dengan beton perumahan milik orang sini. Buruh tani semakin terhimpit dan hanya bisa menelan pahit. Panik kita tak lagi mengenyangkan karena kita semua tak lagi kebagian. Ini drama dari 11 TNI yang menggambarkan seorang petani yang perlahan profesinya mulai terhimpit akibat banyaknya perumahan dan juga industri yang mulai menempati wilayah kota Lubumbashi ini. Inilah drama kami, semoga dapat menghibur dan dapat menarik hati. Kami 11 TNI mengucapkan sekian dan terima kasih.